Oke, selamat malam semuanya ya. Kembali lagi hadir. Kita kompor spesial ya sama teman-teman XO. Kali ini kita akan membahas kondisi terkini update market ya di tengah eskalasi global di mana kita tahu sendiri ya sejak hari Jumat ya global dihadapi dengan perang ya Iran Israel sama seperti dulu ya perang Ukraina Rusia tapi kali ini Iran Israel ini membuat pergerakan bursa saham dunia ya kembali koreksi gitu ya. Memang begitulah market ya, selalu ada alasan ya untuk dia koreksi gitu. Tiba-tiba saja kan, ntar ada lagi apa gitu. Nah, tapi ini kalau kita lihat view market ya, kalau berkepanjangan memang mungkin kita akan ada koreksi ya dulu ke bawah, karena di sini terlihat ada possible ya membentuk pattern double top ya untuk ISG teman-teman ya harus diperhatikan. Kalau kita lihat di sini ya, ini membentuk seperti huruf M. Nah, ini harus kita waspadai ya karena cukup lumayan mungkin akan ada koreksi kalau misalkan eskalasinya cukup tinggi ya untuk pergerakan nanti ke depan ya. Tapi kita doakan semoga saya tidak terlalu ini ya. Karena cukup lumayan juga ya untuk pergerakannya nanti ISG sejauh ini sih so far masih aman ya. Tapi harus kita waspadain kalau misalkan dia break down dari neckline ya untuk konfirmasi pattern double topnya ya mungkin possible di bulan-bulan depan kita akan ada koreksi ya kalau misalkan skenario-nya ya dia ada koreksi menembus area neckline-nya ya kemungkinan sih saya lihat ini akan nutup gap yang sebelumnya ya yang di sini area-area penurunannya ya cukup lumayan ya untuk kita perhatikan kalau misalkan skenario bulan Juni ini breakdown ya tapi kita harapkan sih bursa kita kuat ya menghadapi gempuran dari geopolitik gitu ya. Karena di dalam negeri lagi perang sama sesama bangsa yang sendiri ya gitu. Kalau di luar memang lagi perang ya antar negara gitu. Kalau kita memang perang antar netizen ya gitu. Oke, ini so far ya untuk view pergerakan ISG. Kalau kita lihat semoga saja besok masih kuat bertahan ya walaupun global kalau kita perhatikan ya penutupan Jumat lalu ya ada koreksi Dow Jones cukup lumayan sepersen. Semoga aja kita kalau koreksi sehat dan tentunya seperti biasa ya komoditas yang dari hari Jumat kemarin tersengat ya yaitu biasanya komoditas komoditas ya yang relate baik itu gold kemudian ada coal kalau coal saya belum cek ya kita cek coal biasanya ngeceknya di bar chart apakah dia juga biasanya sih kalau oilnya ini dia suka ikutan ya kita cek karena memang ini sih sentimen yang cukup ini ya dalam jangka pendek mungkin komoditas-komoditas cukup on fire ya sama lainnya ini sih untuk kita lihat Newcastle kemarin dia cukup naik ya kalau kita lihat pergerakannya sih sekarang masih $108 ya kalau kita perhatikan di sini coba kita lihat view chartnya dulu ya untuk call karena dia biasanya sih cuma ikut-ikutan oil aja ya biasanya yang paling ke trigger itu adalah pertama gold sama crude oil karena ini terganggu pasokannya ya karena Timur Tengah itu biasanya memang pusat dari produksi oil ya. Nah, kenapa gold juga ikut ke trigger biasanya orang-orang lari ke safe haven ya ketika di tengah kondisi ini tapi so far kalau saya lihat pergerakan dari aset yang risk tinggi ya seperti kripto ini sih tidak terlalu signifikan turunnya ya gitu. Biasanya kalau ada berita perang seperti ini itu biasanya sih cukup lumayan tinggi ya gitu. Ternyata perang ini sih tidak terlalu signifikan dampaknya beda halnya dengan tarif Trump ya gitu. Kalau saya lihat sih memang tetap ada dampaknya tapi tidak sebesar tarif Donald Trump waktu 8 April gitu. Nah, ini untuk view-nya ya, untuk view pergerakan ISG sendiri. So far sih kalau saya lihat sepanjang minggu depan akan bergerak di dalam range konsolidasi ini ya. Semoga saja dia tidak membentuk pattern double top ya kita berharap dia masih bertahan gitu karena agak lumayan juga ya kalau dia terkonfirmasi untuk minggu depan misal koreksi gitu jadi teman-teman ya setidaknya memang kondisi-kondisi sekarang karena kita bermain di area resist selalu sedia cash juga jangan sampai tidak ada cash karena buat jaga-jaga misalkan teman-teman yang ketinggalan ya saham-saham
bidikan gitu ketika ada koreksi-koreksi market, itulah peluang untuk akumulasi gitu. Jangan sampai nanti ketika marketnya udah ijo-ijo royo baru kelabakan untuk beli-beli ya gitu. Nah ini untuk view ISG sementara sih so far dia konsolidasi dulu. Nah kalau kita lihat data flow asing sendiri di IISG ya, dengan adanya kondisi perang ini sih sebenarnya belum terlalu masif ya untuk keluarnya gitu, karena memang menandakan sih so far untuk perang ini tidak terlalu signifikan dampaknya ya dibanding ketika Donald Trump melakukan tweet ya, karena dulu waktu Donald Trump itu hampir 3T ya, kalau sekarang sih so far masih cukup kuat ya, malah banyak flow kemarinnya hari Jumat gitu 300M semoga saja, tapi sih kecenderungan IISG dia akan konsolidasi sementara ya gitu. Kemudian kalau kita perhatikan ya secara rotasi sektor, di mana di rotasi sektor di sini untuk pergerakan ISG minggu depan ya, ini sih masih ya ditopang sama sektor-sektor komoditas pada khususnya ya, energi, transportasi, basic industri, serta sektor industri dan tekno ya gitu. Nah, kemudian kalau kita cek ya view dari gold ya, ini XAUUSD berarti kita cek di sini ya. Nah, ini view dari gold. Biasanya kalau kita pegang saham komoditas kita harus lihat view ya, view-nya bagaimana XAUUSD. Kalau kita perhatikan memang masih uptrend sekali ya untuk gold ini, makanya saya bilang kemarin ini pun itu hanya koreksi sehat ya, karena view-nya tahun ini saya bullish sekali untuk gold ya. Masih sangat-sangat bullish gitu, karena memang 2025 ini geopolitik global ya, ada tiba-tiba serangan Iran ya, kita nggak tahu eskalasinya, karena memang kalau dilihat ini paman Kim Jong Un ya ikutan mau juga gitu. Nah ini dikhawatirkan ya nanti eskalasinya kalau dibiarkan seperti ini bisa menjadi perang dunia ketiga. Nah itu memang agak sedikit bahaya ya. Itu cukup lumayan bisa di kemudian hari ya untuk membuat alasan IHSG juga turun gitu. Cukup lumayan. Nah, semoga saja kita harapkan ya, namanya perang pasti selalu yang menjadi korban adalah warga sipil ya gitu. Kita harapkan sih dengan perang ini sih tidak terlalu berlarut-larut ya, karena itu juga berdampak nanti ke depannya ya terhadap kondisi global, kondisi ekonomi kita ya pada khususnya, karena terganggu juga kalau oilnya naik pasti inflasi tinggi gitu. Nanti harga-harga pertalit, pertamax itu naik ya, semakin kondisi ekonomi Indonesia pun nanti melambat gitu. Nah itu yang kita harapkan, karena banyak efek dominonya kalau oil tuh naik banyak ya gitu. Biasanya inflasi juga bergila-gilaan ya. Ketika oil naik banyak, biasanya inflasi Indonesia itu pasti logistiknya tinggi ya. Ininya semua langsung pada naik gila-gilaan. Nah itu nanti dikhawatirkan ya menyumbang inflasi yang dapat mengganggu ekonomi gitu. Tapi kalau view gold ini sangat-sangat uptrend, makanya tahun ini sih memang tahunnya gold kalau komoditas ya. Saya sendiri sih dari awal udah view-nya sangat positif gitu. Untuk XAU ketika ada koreksi-koreksi seperti ini sih peluang besar gitu. Nah, kalau untuk gold oil sendiri ya, WTI crude oil kalau kita perhatikan memang sih kemarin dia sempat naik ya, tapi tertahan di resistnya di sini ya. Nah, besok tinggal kita lihat pembukaan market ya jam 6 itu udah kelihatan apakah dia mampu breakout ya. Kalau misalkan skenario-nya mampu breakout 70 ya, mungkin skenario untuk oil ini bisa naik lagi ke level resistnya di sekitar 72 sampai level 76 ya, kurang lebih. Itu untuk arah-arahnya kalau misalkan skenario-nya masih berlarut-larut perangnya. Tapi kalau lihat dari price action ini sih masih tertahan di area ini ya, masih belum kuat untuk breakout di level 70-nya. Itu untuk view oil sendiri ya. Kemudian kalau kita cek juga ya dari sisi The Fed nanti itu akan ada meeting ya di tanggal ini ya, yang minggu depan. Kita lihat. Minggu depan itu ini kalau kita teman-teman mau ngelihat yang The Fed ya, watch The Fed tool biasanya. The Fed tool. Watch. Oh, ada Fed. Ini kalau kita perhatikan next meetingnya ya The Fed, karena ini yang memang 3 hari lagi ya, minggu depan, itu yang ditunggu pelaku pasar, terutama bursa US ya. Karena dengan ada perang ini mungkin sedikit ditunda ya kali sama Jerome Powell, karena dikhawatirkan nanti mengganggu ini ya dalam
inflasinya Amerika ya. Kita tahu sendiri memang Amerika lagi tengah kesulitan terkait surat utangnya ya, di mana negara Jepang, China lagi membuang surat utangnya, dia lagi kelabakan, makanya mau nggak mau biar dia bisa restructure utangnya, Donald Trump sangat ngotot ya harus menurunkan ya gitu. Di sini kalau kita perhatikan sih memang kemungkinan di meeting 18 Juni ini probabilitasnya mungkin masih tetap sama ya. Kalau kita lihat targetnya di sini masih di level 425. Kalau kita perhatikan sekarang kan masih di level 425 450 ya gitu. Jadi kemungkinan Juni ini lewat dari probabilitas pasar ya, kemungkinan The Fed masih menahan suku bunga ya karena melihat kondisi global dan perang Timur Tengah kali ya. Di sini sih dari konsensus ya, itu masih tetap di level 42 sampai 4,5% ya untuk The Fed gitu. Karena masih belum ada tanda-tanda ya untuk konsensusnya buat nurunin gitu. Tapi nanti lihat saja ya, 18 Juni ini bisa menjadi ini juga ya. Ketika suku bunga The Fed diturunin ini juga bisa menjadi angin positif sebenarnya buat market ya, terutama buat saham dan kripto biasanya gitu. Tapi kalau sementara dari probabilitas di Fed Watch Tool ini masih tetap mungkin Jerome Powell ya mau ini, makanya Donald Trump ingin mengganti dia ya karena dia udah uh, ngebet pingin turun ya, karena kalau nggak turun-turun nanti ekonominya malah bahaya gitu. Nah ini ya untuk view-nya. Sekarang kita lanjut lagi ya. Tadi ada yang bertanya terkait sektor perkapalan yang cukup menarik juga ya. Biasanya kadang memang ketika sebuah oil itu biasanya diikuti ya dengan rate kenaikan ini ya, shipping biasanya. Kalau di sini kita lihat container freight index ini sih mulai ada sedikit melonjak ya sepanjang Mei sampai awal Juni ini gitu, tapi belum sesignifikan di tahun 2024. Kalau dulu di tahun 2024 saham-saham kapal-kapalan gila-gilaan naiknya, dia berada di puncak di sini nih ya, 3.700. Tapi sementara sih kalau saya perhatikan dia mulai ada sedikit menguat ya. Kalau untuk ininya ya, biasanya ini buat acuan buat pergerakan saham-saham perkapalan. Nah, tapi kalau kita lihat view teknikalnya ya, kalau kita perhatikan di sini tadi udah banyak bertanya ya. Kalau kita cek untuk view teknikalnya, beberapa pertanyaan teman-teman ya, udah cukup banyak di sini. Lebih pilih arci pesap harta atau Dixie Gold ya. Nah, kalau kita berbicara fundamental, yang punya tambang besar itu sebenarnya adalah pesap. Ya. Harta itu hanya sebagai jual beli perhiasannya, distributornya gitu. Kalau kita bicara tambang ya, kalau saya sih kalau bicara tambang kita lihat chartnya dulu ya, mana yang kiranya masih agak bawah ya. Tapi saya sih andalannya memang harta ya gitu. Pesawat sih masih di level 500-an ya gitu. Sementara sih, tapi kalau kita perhatikan untuk view-nya, dia kalau belum break 590 mungkin masih akan konsolidasi ya. Tapi kalau skenario-nya dia break 590, mungkin possible ke 600 sampai 700 untuk beberapa bulan ke depan ya. Pesawat ini. Nah ini teman-teman tinggal lihat view risk and reward-nya ya gitu. Nah untuk harta sendiri dia udah mau ATH. Ya, kalau saya percaya kalau dia break ATH-nya ini 790 karena saya ngikutin dari bawah ya. Biasanya sih possible dia ke 800 sampai 900 beberapa bulan ke depan gitu. Kalau kita lihat view dari gold dunia ya. Itu. Tapi emang kalau kita lihat dari struktur fundamental yang punya tambang itu adalah pesat ya. Harta ini cuma sebagai perhiasan. Arci juga tidak terlalu besar tambangnya ya. Tapi juga cukup menarik ya kalau kita perhatikan si pesat harta kemudian Archie itu bandarmolognya juga cukup bagus ya. Kalau kita cek Archie ini ya, biasanya sih saham-saham yang udah mau mendekati ATH ini memang udah mau sky is limit ya. Nah ini kalau Archie ini cukup masih oke juga ya. Itu tinggal teman-teman lihat aja nanti area-area pullbacknya, karena kalau baru entry sih memang lebih ke trading ya. Kalau nge-swing biasanya ketika ada pullback ya. Kalau kita perhatikan di sini Archie ya. Archie kalau kita cek di sini dia sudah main di level 500-an ya. Kemarin dia udah keluar dari konsolidasinya ya. Kalau disuruh pilih sih memang kalau yang masih agak bawah pesap ya gitu. Pesap sama Archie yang masih 500-an ya. Karena harta udah harga 700-an gitu. Archie sama pesap mungkin bisa menjadi pilihan kalau misalkan tidak mau kejar-kejar harga ya, karena kita bicara risk and reward ya gitu. Mungkin possible ini sih sebentar lagi 600-700 kalau nanti akhir-akhir bulan dan awal Juli mengeluarkan laporan keuangan ya gitu. Kalau laporan keuangannya bagus biasanya sih direspon ya gitu. Tapi kalau yang masih agak bawah sih pesap Archie apa itu pilihannya ya, karena harta udah 700-an gitu. Kalau untuk yang masih agak bawah ini ya, dua ini gitu. Tinggal teman-teman sesuaikan ya. Itu untuk pertanyaan dari
Pak Reza ya gitu. Sama pandangan untuk sektor shipping. Nah, ini cukup menarik ya yang menjadi perhatian. Kalau kita perhatikan biasanya shipping ada WINS, ada SMDR ya. Nah, kalau kita perhatikan WINS di sini secara chart dia udah mulai break dari ininya ya, break dari downtrend-nya. Kedepannya sih dia possible untuk menguji dulu ya level resistnya di MA200 di sini. Ini menjadi krusial resistennya yang harus diuji untuk pergerakan shipping dari WINS ini ya. Terdekat sih dia ke 434 sampai 440 mungkin itu arah terdekatnya. Kalau dia lewat MA200 mungkin panjang perjalanan ke depan. Kemudian SMDR juga sama ya, merespon dari kenaikan oil ya. Tapi kalau dari segi kontainer fake risk-nya sih memang belum signifikan aja ya gitu. Karena biasanya kalau korelasinya positif kalau misalkan dia mampu nanti break di level 2400-an ya. Untuk ini biasanya indeks buat untuk shipping ya. Biasanya terkait bagaimana kapal-kapal rate-nya ya ketika dia lagi ngetem ya, kalau ibaratnya dia lagi diam di pelabuhan gitu. Nah ini biasanya kalau kontraknya ini harganya tinggi, biasanya itu membuat pergerakan saham-saham shippingnya juga cukup tinggi ya gitu. Biasanya dia ke trigger gitu. Nah kalau kita perhatikan untuk SMBR sendiri di sini sih masih cukup trennya positif ya. Karena dia baru saja bertahan di MA200, MA20 ini juga cukup menarik diperhatikan. Untuk kedepannya untuk SMDR ini sih dia biasanya ke level-level ini dulu ya, level resistnya di sekitar area sini ya. Ini untuk view shippingnya ya, gitu. Dari sisi flow juga cukup bagus ya, WIN sama SMDR nih. Kemudian biasanya juga ada selain SMDR WINS itu PSSI ya, tapi agak jarang ya. Kalau saya sih favorit WINS sama SMDR ya. PSSI agak kurang. Kalau itu sih sementara apa kapal-kapalan ya yang lain lagi ya, saham kapal. Karena saya biasanya sih SMDR WINS ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu saham kapal yang biasanya ini. Coba saham kapal. Cek dulu ya. Saya udah lama banget ya nggak ngeliat saham kapal, tapi biasanya andalannya sih WINS SMDR, leadernya ya. Kalau HATM dia agak kurang, dia agak repo ya. HATM, kelas maritim, kurang deh. Nah, saya agak lupa ya saham-saham kapal. Karena yang saya biasanya ingat itu cuma apa WINS sama MDR ya, itu yang leadernya biasanya. Itu yang leadernya dan kinerjanya sih biasanya sih wins ya, tapi saya belum cek kinerjanya. Temas ya, Temas satu lagi Temas. Kalau Temas ini agak gorengannya ya. Biasanya yang agak lapis duanya itu SMDR wins, Temas ini yang gorengan ini tidak terlalu direspon. Kalau saya lihat ya biasa aja masih downtrend. Memang favorit wins sama SMDR sementara untuk perkapalan ya. Temas ini agak kurang gitu. ATM Nelly nggak kurang. Setahu saya sih SMDR Wins itu yang menjadi favoritnya, itu bisa diperhatikan juga ya. Karena chartnya uptrend ini masih down, masih kurang. Itu untuk dari view perkapalan ya, Wins SMDR favorit. Kemudian ada pertanyaan lagi, kalau kita lihat di sini ERA. ERA memang sih kalau dikasih lagi di bawah 500 cukup menarik ya, area-area kemarin akumulasi ya. Karena di sini dia breakdown MA20, kemungkinan kecenderungannya akan ada possible menjemput harga demand area di sini. Nah, bisa ditunggu kalau dikasih di sini. Karena memang era itu enak di area-area di bawah 500, nah itu akumulasi saja. Karena kemarin tertahan di resistnya nggak mampu untuk breakout lagi di level 590, biasanya akan ada koreksi dulu ya untuk menjemput lagi ke demand areanya. Nah ini untuk view era, tapi so far untuk masih di atas MA100 masih oke, tapi biasanya sih kalau di bawah 500 mulai akumulasi beli, itu cara kerja era ya. So far masih oke gitu. Itu untuk era view-nya. Kemudian pesap udah tadi MBMA juga masih sama ya. Trennya sih masih oke gitu. Trennya masih oke, masih di atas MA200-nya. Terdekat sih dia memang krusial resistennya ya. Dari kemarin dia belum pernah berhasil break lagi 490 ya. Ini yang mungkin menjadi tantangan minggu depan ya. Kalau skenario-nya break 490 mungkin possible balik lagi ke 500-an. Tapi kalau enggak, skenario-nya mungkin akan konsolidasi di dalam kotak ini untuk minggu depan. Kalau misalkan dia tidak mampu bergerak sepanjang minggu depan di atas area 490, mungkin skenario-nya dia akan berada di dalam zona ini ya, gitu. Masih di dalam zona kotak ini aja, mungkin dalam 5 hari ke depan gitu. Tapi kalau skenario-nya break 490, maka possible dia balik lagi main di area 500. So far masih oke lah trennya. Itu untuk view MBMA. Kemudian DKFT juga masih enak ya. DKFT ini mainnya biasanya beli merah ya. Kadang kala kalau kita beli hijau suka dipukul merah ya. Nah ini
dia kayak gitu mainnya ya. Ini udah hijau-hijau, merah, bagus gitu ya. Kemudian ini sih kalau dilihat dari trennya memang masih uptrend ya. Possible sih sama kayak view saya ya, the next niche 500 sih bisa gitu asal sabar. Selama struktur chartnya sih masih uptrend, 500 sih mungkin bisa tercapai ya, asal sabar gitu. Kalau kita lihat di sini sih memang lebih enak sih nge-swingin dia ya kalau untuk si DKFT ini view-nya sih masih uptrend sekali, dalam flow bandarmologi juga masih oke. Kemungkinan sih area 500-an mungkin bisa akan dikejar di kemudian hari ya, tinggal nunggu waktu aja. Nah itu view-nya masih uptrend, masih bagus sekali. Kemudian wah gokil diborongnya semuanya ini 2467 gokil Pak Reisi ya. Ntar dulu ya, bentar saya ini dulu ambil cas, lupa sama cas. Oke, kita bahas dulu yang pertama ya. Nanti kalau untuk Bitcoin dan segala macam mungkin after saham ya jam 8.40-an. Kita bahas dulu Indi, Adi, Medco, Nobu ya. Oke. Indi so far masih dalam tren momentum yang bagus ya. Namun dia sekarang masih konsolidasi ya. Ini kelihatan banget ya. Area-area konsolidasi kayak gini nih. Dia kalau keluar konsolidasi baru agak liar geraknya. Sementara ini dia di pergerakannya masih bermain-main di MA20, MA200-nya ya. Krusial resistennya dia harus bermain di area atas 1575. Kalau misalkan minggu depan belum break 1575, kemungkinan masih akan bermain konsolidasi di range kotak ini aja. Nah, itu untuk view pergerakannya. Tapi kalau skenario-nya dia mampu berhasil break 1575, mungkin possible dia ke 1665 dulu ya, menjadi area resisten yang selanjutnya 1650 sampai 1700 lah. Itu arahnya kalau skenario-nya break 1575. Tapi kalau belum break area itu selama seminggu ke depan, kemungkinan masih akan bermain di dalam kotak ini. Kemudian Adi so far juga masih bagus ya, masih bahasa akum, tapi memang masih harus sedikit sabar ya, karena Adi ini dia kemarin belum mampu untuk break ya di level 288. Kemungkinan kalau mampu break 288, possible 300 lagi ya, sesuai target yang Mas Kris infokan ya, mungkin area 300 possible. Kalau misalkan dia mampu nanti skenario-nya break 288, targetnya masih 300. Gitu ya. Tapi sementara sih memang dia akan bermain dulu nih di dalam area konsolidasi ini ya. Nah ini. Tapi kalau skenario-nya dia mampu breakout 288, possible sih 300 bisa. Gitu ya. Kemudian Medco memang menjadi ini ya 50-50 karena besok dia ex-date Senin, tinggal dicek aja hari Senin IEP-nya. Kalau paginya merah berarti memang dia koreksi dulu ya, walaupun harga oil, karena memang dia ex-date ya. Saya nggak tahu yield-nya berapa persen ya. Tapi kalau misalkan Bro Reisi punya harga bawah, aman gitu, nggak perlu dijual, nggak perlu khawatir ya, tergantung harganya. Kalaupun dia ex-date, saya belum cek ya, yield-nya berapa. Coba saya cek Medco, karena besok Senin ex-date, kalau dia yield-nya besar sih harusnya sih koreksi ya, walaupun oil-nya naik gitu. Biasa sih koreksi dia. Medco, so aksi korporasinya, ntar. Berapa yield-nya ya. Kalau dia kecil sih biasa aja, mungkin merah tipis habis itu narik lagi. Tapi tergantung ya, ininya harganya Bro Reisi ya. Kalau harganya bawah sih aman, hold aja gitu. Dividen 25 bagi berapa tuh? 25 kecil ya, aman sih harusnya. Ex-date-nya sih tidak terlalu turun ya kalau saya lihat. 1400 bagi 25 karena kecil dividennya, aman ya. Yang biasanya anjlok itu yang dividennya di atas 6-7%. 25 bagi 1400. Oh, aman ya. Aman sih, harusnya sih tidak terlalu signifikan ya. Harusnya sih tidak terlalu signifikan, saya lihat. Cuma 1% aman ya. Tidak terlalu signifikan. Kemungkinan sih bisa saja skenario-nya malah hijau kalau dia merespon oil. Tapi so far masih uptrend sekali ya. Masih uptrend sekali, dia dijaga terus MA20-nya. Apalagi kemarin waktu break MA200 selalu dijaga di atas MA200. Ini super momentum flow dan uptrend sekali ya. Masih bisa dikawal terus ini. Ya, masih belum ada tanda patah tren. So far sih aman ya, aman gitu. Cuma 1% dividennya, tidak terlalu berpengaruh. Itu arahnya ya. Terdekat sih 1.500 arahnya. Itu untuk Medco. Kemudian ada Nobu ya, pertanyaan Nobu. Nobu ini sih lagi ada sentimen ya setahu saya. Tapi chartnya sih trennya up ya gitu. Tapi kita bicara chart ya, Nobu ini karena dia terakhir sentimennya kan sama BABP kalau nggak salah ya, mau merger atau apa, tapi saya belum update lagi ya. Tapi kita bicara struktur chart, dia masih uptrend, masih so far bagus. Resisten terdekat sih di area sekitar 750. Nah, itu dia ya.
Oke, Tins. Nah, ini Tins masih menunggu ini ya, sentimen. Coba kita lihat harga timahnya kemarin berapa ya, Tin. Tapi harusnya sih sebelum comeback mungkin akan ada tarikan sedikit ya, Tin. Biasanya sih sebelum comeback ada tarikan nih. Tapi kalau kita lihat chart, Tins ini masih konsolidasi ya. Masih fase akumnya. Kemarin kan di trading plan-nya ya, yang penting jangan sampai di bawah 1080 ya. Kalau saya sih jangan sampai di bawah MA200, ini krusialnya. MA200-nya ini sekitar berapa? 1100 ya. Kalau saya pribadi sih kalau untuk jaga support di 1100 gitu. Tapi kalau teman-teman ini sih lagi fase akum, tapi memang momentumnya tidak seperti komoditas lain gitu. Tapi biasanya menjelang comeback sih harusnya akan ada tarikan, tapi tetap ya kalau tidak mampu breakout dari 1300, better sih buat trading pendek dulu aja ya saran saya, karena takutnya XD turun karena dia cukup lumayan besar ya, 5%-an ya gitu. Kemungkinan sih XD ada turun gitu. Kalau tin sih memang lagi fase akum, yang penting jaga. Intinya sih kalau saya 1100, jangan sampai di bawah itu. Kalau di bawah itu sih mending out dulu gitu. So far dia masih masuk di dalam range akumulasi demand area, tapi tetap dia hanya konsolidasi. Kalau saya lebih prefer sih teman-teman trading pendek karena memang momentumnya ya tidak uptrend gitu. Beda kalau yang uptrend teman-teman bisa swing ikutin panjang. Kalau saham yang konsolidasi seperti ini lebih better teman-teman trading pendek aja gitu ya. Kecuali dia strukturnya udah breakout di atas 1300, mungkin baru ya, karena dia ada beberapa yang dihadapi nanti dividen yang 5%-an, kemungkinan ex-date-nya agak turun tipis gitu ya. Nah, itu dia ya. Bisa saja agak lumayan juga tergantung kondisi ya. Itu dia untuk TIN ya. Sementara sih so far dia range bermainnya ini kalau saya lihat di level 1300 sampai level, karena dia tipis aja ya, naiknya masih belum ada sentimen yang membuat dia sumringah gitu aja ya. Kecuali TIN-nya ini harganya 4% aja, itu pasti bisa cukup lumayan geraknya. Ini sih masih terlalu biasa aja ya geraknya gitu. Pergerakannya, kalau kita lihat harga timah juga masih agak sideways juga ya. Beda kayak gold, kalau gold tuh baru kenceng. Tapi sementara tin itu cara mainnya ya, dia bermain di level 1120 sampai so far kemarin dia di 1220. Nah, itu tuh areanya. Kalau main di tin sih lebih better sebelum comeback ya di tradingin aja gitu. Itu tapi untuk view-nya masih konsolidasinya lebar seperti itu. Gokil 246 ya. Antam cuan tuh bata pintar kalau mirip-mirip ya. Takutnya nanti saya nggak ini yang lain ya. Nah itu tadi udah dibahas ya Pak Azdi Medco. Sudah kita bahaskan juga ya. Antam cuan Toba Dewa Raja. Gokil. Antam juga sih so far masih uptrend ya. Tapi kemungkinan akan turun-turun dikit ex-date ya gitu. Kemungkinan sih turun dikit, dia dividennya cukup lumayan 7% ya. Nah, tapi kalau teman-temannya harga bawah aman ya, bisa dapat dividen, bisa dapat capital gain. Tapi kalau yang belum punya barang, better jangan ngejar dividen. Pasti nanti dia turun ex-date-nya. Sementara Antam kalau saya lihat dia akan konsolidasi ya di si area ini. Sementara sih yang saya lihat seperti ini ya, area-area konsolidasinya Antam gitu dia view-nya. Tapi kalau teman-teman yang punya harga bawah, so far sih ambil dividen sama capital gain-nya biarin aja gitu. Itu untuk Antam view-nya. Kemudian cuan. Cuan juga sama, dia tidak berani naik banyak karena takut UMA ya. Takut UMA kemarin kelihatan waktu di sini habis besoknya diturunin lagi, tapi so far masih uptrend ya. Masih uptrend, masih stabil di atas MA 200-nya ya, masih stabil gitu. Masih uptrend so far. Kemungkinan sih dia akan konsolidasi dulu ya. Karena dia nggak berani dulu gerak-gerak banyak, takut kalau sekalinya UMA nggak jadi masuk MSCI global nanti. Itu yang dikhawatirkan, makanya dia main slow aja ya, market maker-nya gitu. So far masih bagus, trennya masih up. Toba juga masih bagus, ini juga possible ya, masih ke atas gitu kalau saya lihat. Kalau ada koreksi sih cukup lumayan ya. Kalau dikasih koreksi di area sini sih possible bisa 900.000 mungkin bulan Juni ini atau bahkan Juli ya. Kalau saya lihat uptrendnya, karena memang dia kemarin kena sentimen ini ya. Ada anak usahanya kalau nggak salah di Singapura, sama dia ada ininya buat untuk ekspor listrik kalau nggak salah ya. Itu sih yang buat sentimen dia naik. Walaupun secara fundamental dia rugi ya. Nah, itu. Karena faktor fundamental itu faktor masa lalu. Kalau dilihat sih dari flow bandarmologinya emang lagi bagus gitu ya. Cuma dia kemarin UMA ya. Mungkin dia agak-agak takut ya. Kalau agresif, takutnya sih suspend ya paling sehari gitu. Tapi so far trennya masih up ya. Kalau dikasih di dekat-dekat area 800 ke bawah sekitar 600, 700, 750 oke lah dia. Untuk yang belum punya barang. So far masih trennya masih up. Kemudian ya, Dewa Raja. Dewa.
Dewa kalau kita perhatikan ya, masih uptrend sekali, luar biasa. Ini masih terus momentumnya ya. Dewa nih, saya sih memang favorit juga nih Dewa ya. Masih uptrend so far ya, belum ada tanda-tanda dia mau perubahan tren. So far sih dia area 206 ini menjadi crucial resistnya ya, gitu. Masih bagus. Coba. Terakhir, kok coba Dewa. Raja ya, Raja masih momentum dia cuma ketarik dari si Ratu ya. Karena kalau saya lihat sih proyeknya di Ratu, Raja ini hanya ikutan aja ke trigger ya. Sementara sih dia level 2.900 3.000 menjadi krusial resistennya ya. Tapi so far masih trennya up, masih di atas MA20 di MA200. Krusial poinnya sih 3.000 sampai 2.900 ini. Dia kalau belum mampu tembus sih kemungkinan masih akan sideways. Tapi kalau arah-arahnya sih mungkin ke sana dulu terdekat. So far masih oke, masih trend up gitu. Tapi dia cuma ke trigger Ratu ya. Minggu ini Harum kayaknya sih masih konsol lebar ya, sama kayak view dulu kompor ya tuh, masih sama ya. Saya belum berubah ini, masih sama, masih bermain di dalam kotak ini saja Harum. Sementara so far dia masih belum mampu untuk bertahan di atas 900, sementara masih dalam kotak ini juga. Minggu depan pun sama ya, kayak view kompor minggu lalu ya, saya bilang kalau dia masih belum mampu bertahan di atas 900 bermain, kemungkinan masih di dalam kotak ini saja. Begitu juga dengan ini ya, minggu depan kemungkinan level 900 ini yang harus dilewatin ya, terutama 940 ya, sorry, di sini 940. Kalau dia berhasil terus bertahan di atas sana mungkin sih bagus ya, tapi kalau enggak kemungkinan masih sama di dalam kotak ini saja ya, range-nya mungkin sekitar 850 sampai 940 itu saja. Ya, tapi kalau misalkan skenario-nya dia berhasil breakout 940, maka possible dia ke 1000 dulu kayaknya. Nah, tapi itu dengan catatan dia mampu bertahan di atas 940. Kalau masih belum mampu, kemungkinan masih sama view kayak minggu lalu saya bahas di kompor akan konsolidasi ini 5 hari kan. Nah, itu mungkin sama juga view-nya. Tapi kalau skenario-nya dia break 940, so far dia bisa ke 1000. Itu dia untuk view pergerakannya ya. Kemungkinan ada Elsa juga ke trigger ya harga minyak. Kemungkinan possible dia kalau melanjutkan resistennya mungkin ke 535 sampai 540 dulu. Itu arah-arah resist terdekatnya ya. 535 dulu, nah itu terdekatnya dulu untuk si Elsa. Kemudian Metel. Kita lihat Metel, anak usahanya Telkom nih si Metel. Metel masih down ya. Ya, harus diakui masih down karena dia masih di bawah MA20, bawah MA200 ya, momentumnya jadi kurang. Sebuah saham ketika dia berada di bawah MA20, MA200, momentum kenaikannya pasti kurang ya. So far nih malah justru dia mau ke demand area ya. Ini harus hati-hati dulu ya. Karena belum ada sentimen sektoralnya, lebih baik main komoditas sama Konglo aja dulu sementara. Takutnya dia ke sini dulu arahnya ya. Karena ini masih down, masih di bawah MA20, MA200, takutnya masuk ke demand area sini dulu. Ya, gitu. Atau di area demand keduanya di area sini. Nah, itu takutnya karena masih down ya. Nah, itu dia untuk view Metel. Inco PTRO, Inco sekilas saya lihat masih uptrend ya. Inco masih uptrend banget, masih so far. Namun dia sekarang memang agak konsolidasi aja ya. Secara momentum tren dia masih uptrend ya. Kalau si Inco ini, tapi dari segi pergerakan dia cenderung akan konsolidasi dalam kotak ini dalam seminggu ke depan. Kalau misalkan skenario-nya di dalam 5 hari ke depan ini tidak mampu bermain di atas 3730 ke atasnya. Kemungkinan sih masih akan konsol sementara dia masih bertahan di atas MA20, MA200-nya. Tapi secara momentum pendek dia masih akan di dalam kotak ini saja. Kemudian PTRO juga sama konsolidasi ya. Masih nunggu giliran ya. PTRO brand masih konsolidasi karena yang masih digarap sementara ini BRPT ya, cuan gitu. Sementara sih dia masih bermain-main di area level 2890 berapa koin lo aja? 2.900 sampai 3.380. Sementara sih dia masih di dalam kotak itu saja range-nya. Selama seminggu ke depan juga sama ya. Kalau masih belum mampu break 3380, kemungkinan masih sama, bisa mungkin koreksi dulu di bawah 3000 ya. Gitu biasanya dia bermain area 2900 sampai 3380 karena ini masih range konsolidasi lama ya. Ini cukup lama dari Mei kita perhatikan di sini ya. Dari 15 Mei ya sampai per hari ini memang masih belum mampu untuk dia bermain di atas 3380. Kalau masih belum mampu kemungkinan masih akan bolak-balik di range 2.900 sampai level 3380. Itu dia area krusial poinnya pokoknya 3380. Sementara itu dia. BTPS Doit Harum. Oke, Harum tadi udah, BTPS kita lihat. BTPS so far kalau kita perhatikan masih ini ya, masih
trend up dan dia kemarin keluar dari konsolidasinya. Sementara sih dia harus lewat ini ya, resisten kuatnya di sini nih, ya, yang masih belum berhasil ditembus karena biasanya area-area sinilah menjadi krusial, suka koreksi dia. Sementara untuk BTPS, area krusial resistennya dia harus mampu breakout 14.30. Sementara kalau dia nggak mampu, kemungkinan dia akan retrace dulu ya. Itu ini untuk view BTPS, tapi so far masih trend momentum up, masih di atas MA 200, masih di atas MA 20. Kemudian Doit juga masih sama ya, untuk call yang satu ini masih belum ada sentimen terlihat dari masih galau pergerakannya, masih di dalam range konsolidasi saja ya. Ini biasanya sih masih nunggu sentimen baru dia bisa bergerak banyak. Sementara untuk Doit ini, kalau tidak mampu dia bertahan bergerak di atas level 510, kemungkinan masih di dalam zone kotak ini konsolidasinya. Itu untuk view pergerakannya sementara. Kemudian PTBA, PTMA. Nah ini PTBA juga hati-hati ya. Tipikal dividen trap karena dia dividen cukup tinggi ya. Baru kemarin RUPS ya Jumat lalu. Ini PTBA ini harus hati-hati ya kalau yang baru-baru punya ya, kecuali punya harga bawah di sini ya. Nah, kalau di sini sih aman. Biasanya PTBA itu dia suka gap down seperti ini di masa lalu. Langsung anjlok dia minus 12% ya. Kalau ini sih saya nggak tahu yield-nya ya. Nanti coba dihitung. Saya belum hitung yield-nya. Harusnya sih tinggi di atas berapa ya? Coba kita lihat PTBA. Nah ini harus hati-hati ya. XD pasti turun. Dia tipikal model-model sama kayak ITMG. XD-nya pasti turun. Pastikan kalau punya barang harga bawah. Tapi kalau nggak harga bawah sih mungkin 332 ya. Oke. Dengan harga 2970 kita bagi ya. 332. Karena ini tipikal dividen stok. Pasti dia anjlok kayak model-model ITMG. Dibagi 2970. Cukup tinggi ya, akan anjlok bisa 11% nanti ex-date, bahkan lebih ya. Nah, buat Anda yang punya, dihitung risk and reward-nya. Karena dia bisa anjlok 11% nanti ex-date. Itu bahkan lebih ya, karena kita berbicara dari historinya, ini tipikal dividen stok tinggi, maka dia akan ada anjlok. Kalau dulu dia anjlok sekitar 12%-an ya. Kemungkinan ini bisa juga 11-12%. Karena yield-nya begitu tinggi. Teman-teman bisa hitung ya. Kalau misalkan skenario-nya 11-12%, ya, ini khusus yang belum punya barang ya, harus perhatikan risk and reward. Jangan sampai yang ngejar-ngejar dividen malah rugi. Gitu ya. Kalau kita perhatikan, misal anggaplah di sini ya, 11% itu lumayan ya. Mungkin 12% di sini nih. Di sini mungkin gap down-nya nanti ya, waktu dia XD. Tapi kalau untuk menjelang update mungkin sekedar trading aja kali ya. Tapi better sih sentimennya belum terlalu banyak ya, geraknya biasa aja gitu. Itu PTBA ya untuk view-nya, jangan sampai, kecuali kalau punya harga-harga 2.400, oke lah, masih hold dividennya, karena masih profit ya, gitu. Tapi memang cuma rugi aja ininya, floating profit-nya berkurang, misal katakanlah kan punya harga di sini, udah di sini nanti pasti dia gap down lagi ya, karena butuh prosesnya cukup lumayan lama ya, ke bawah dulu baru ke atas gitu. Yang penting harganya ya, jangan sampai kena dividen trap. Kalau baru beli sekarang ngejar dividen nggak worth it, karena dia bisa minus 12%. Ya, nggak worth it, kalaupun dia bisa balik lagi dengan cepat ya, karena harga batu bara dunia emang lagi kurang aja gitu. Nah itu view-nya ya, ini sebelum kejadian, nanti ex-date kemungkinan PTBA bisa anjlok 11-12%, melihat histori dividen sebelumnya. Itu untuk PTBA ya. PTMA. Ntar dulu ini Pak Togu, ada nggak PTMA? Apa ini PTMA? Nggak ada ya? Nggak ada ya PTMA. BRIS AADI PTMA nggak ada emiten ya, PTMA nggak ada. Mungkin typo kali ya. Kita coba bahas BRIS. BRIS ini memang masih galau ya di tengah Danantara ya. Tapi so far untuk flow asingnya masih oke, tapi dia galau aja karena Danantara mau ambil alih ya. Takutnya orang-orang Danantara dia bukan dari orang banker ya, karena di sini kan rata-rata BRIS ini kinerjanya positif kan karena dipegang oleh orang banking langsung ya gitu. Takutnya nih karena diambil Danantara masih galau dia memang. Kalau saya perhatikan ya, makanya nih waktu itu main langsung anjlok ya 7%, terus anjlok 8%, 15% total anjloknya karena sentimennya direspon negatif sama pelaku pasar. Tiba-tiba Danantara mau ambil alih gitu ya. Karena dia nanti keluar dari Bank BUMN nih. Jadi BRIS bukan lagi BUMN, jadi di bawah Danantara. Nah itu takutnya nanti kinerjanya terganggu ya di bawah Danantara, makanya kemarin ini fund-fund lokal terutama ya, kayak kalau yang saya lihat dia ngedam ya, ngebuang barang gitu. Sementara sih so far akan konsolidasi karena masih galau ya di sini, karena mau diambil alih Danantara, sementara sih masih galau. Dia kemarin tertahan di demand areanya ya kalau saya lihat.
Terdekat sih memang kalau dia belum break 2650 karena dia masih di bawah MA 200, masih di bawah MA 20. Jadi momentum kenaikan sih masih agak kurang. Itu untuk view breeze ya. Dilihat aja nanti buat kelanjutannya. AADI juga masih galau. AADI ini nanti dia rebalancing FTSE ya. Kalau nggak salah tanggal 20 Juni minggu depan ya. Ini juga masih galau ya. Masih nunggu momentum sentimen batubara. Tapi so far kalau kita lihat sih memang fund asing ini udah front running duluan karena dia udah masuk FTSE. Harusnya sih ke depan momentumnya masih oke. Tapi sementara sih dia masih belum mampu memang untuk breakout MA20. Kalau di ke depan dia mampu breakout MA20, possible mungkin balik lagi ke area resist di sini ya. Nah, itu dia. Tapi sementara memang masih belum ada sentimen yang cukup signifikan membuat sektoralnya untuk narik. Tapi sementara sih so far dia akan konsolidasi dulu. Nah, itu untuk ADI ya. Terus ADI Pegeo, Indi udah Pegeo. Pegeo so far masih uptrend, ini momentum untuk energi terbarukan. Karena dia kemarin kerjasama dengan Inggris, jadi dia BUMN yang mendapatkan proyek energi geothermal, maka dia momentumnya sih masih oke. Masih bagus sekali untuk si Pegeo, tapi so far terdekat sih dia memang harus mampu breakout lagi di level 1.500 ya. Kalau skenario-nya dia mampu breakout 1.500, kemungkinan dia possible ke 1.600 dulu. Tapi kalau dia nggak mampu, kemungkinan dia masih akan bermain di zona konsolidasi di dalam kotak ini. Tapi secara momentum trend masih uptrend sekali, masih oke. Itu dia. Indi udah, Tepia juga sama ya. Semoga saja Om PP nanti ketika market-market merah ya di minggu depan, itu bisa menjadi penopang lagi ya, tinggal nunggu momentum aja. TPIA sih so far dia kemarin tertahan di resist kuatnya ya, gitu. Tapi kalau untuk kita yang nge-swing sudah tidak cocok rewardnya ya. Kecuali teman-teman punya harga bawah di sini baru enak nge-swing. Kalau sekarang sih lebih ke trading. Karena ini posisi chartnya udah atas ya. Nah ini teman-teman harus perhatikan ya, gitu. Kalau nge-swing itu pastikan risk and rewardnya dihitung dulu. Ini rewardnya cuma segini, tapi risknya bisa segini ya, gitu. Kalau ini sih tidak cocok untuk teman-teman nge-swing, lebih cocok trading ya. Tapi sementara sih untuk TPIA ini, dia kemarin belum mampu ya untuk breakout lagi 10.600. Itu yang mungkin menjadi kedepannya akan diuji. Tapi secara momentum chart masih uptrend, itu aja ya. Tapi kalau yang baru-baru masuk, ini sih tidak disaranin untuk nge-swing, karena risk and reward-nya udah tidak menarik gitu. TPIA so far masih bagus. PSSI, kapal tunda, apa nih PSSI? Sama, PSSI kurang menarik chartnya. Saya lebih prefer kalau perkapalan SMDR sama WINS. Masih setway aja, masih di bawah MA20, kecuali dia kalau udah stabil di atas 364 mungkin menarik. Tapi biasanya leadernya sih SMDR WINS ya, gitu. PSSI kurang. Bakri Group, udah tadi Dewa, mungkin Bumi ya. Bumi juga sama ya, kalau dikasih di bawah 130, ini area menarik lagi untuk akumulasi. Kalau dikasih dekat-dekat 130 ya, bahkan kalau misalkan skenario minggu depan koreksi market, dia turun di bawah 130 itu menarik lagi untuk akumulasi ya. Selama dia di atas MA20 122, itu aja dijaga ya. Selama di atas 122 itu sih masih oke MA20-nya sementara ya, gitu untuk Bumi. Itu sih menarik lagi untuk diakumulasi ya. Karena support kuatnya 130 saya lihat kemarin. Kalau misalkan skenario-nya ternyata di breakdown 130, bisa tunggu di area 122 sampai 128 lah. Itu area akumulasi lagi buat yang kemarin tertinggal kereta gitu, dikasih kesempatan. BRMS juga sama ya, level 500-nya ini kemarin level 10-nya ya masih agak alot, tapi kalau skenario-nya dia berhasil breakout 510, possible mungkin bisa saja ya dia untuk melanjutkan kenaikan ya. Kalau skenario-nya minggu depan dia break 510, mungkin 520, 560 dulu arah terdekatnya ya, itu dia. So far mati trennya masih up, itu untuk Bakri Group. LSIP memang masih kurang CPO ya. CPO ini kayaknya sentimen sektoralnya udah tidak terlalu banyak gerak ya, gitu. Tapi secara chart LSIP uptrend gitu. Momentumnya memang sektornya kurang, tapi secara chart oke kalau LSIP ya, gitu. Cuma memang sektornya kayaknya nggak terlalu signifikan ya sentimennya. Tapi secara momentum chart masih uptrend, itu aja ya. Masih uptrend dijaga. Kemarin dia berada di crucial resistnya masih belum berhasil ya. Tapi kalau misalkan berhasil untuk bergerak di atas 1.300, mungkin possible 1.400 bisa. Selama momentum uptrend-nya dijaga, itu catatannya dijaga, lihat aja ya, selama masih uptrend. Itu tuh LSIP. GJTL SIDO ya, GJTL masih belum banyak sentimen, biasanya dia sentimen laba bersihnya ya. Kalau GJTL so far dia kemungkinan konsolidasi dulu ini, karena memang masih nunggu, biasanya sih LK dia harus biasanya cara geraknya ya. Tapi secara momentum masih di atas MA20, so far oke. Yang penting jangan sampai dia di bawah 1090, itu aja dijaga supportnya.
Sementara sih dia memang harus breakout di level 1185 baru untuk lancar 1200 bermain. Tapi sementara so far masih oke, tapi kecenderungan pergerakan akan di dalam kotak ini dulu sementara. Ini GTR. Sido, ora Sido ya. Sido ini ya sebenarnya udah sunset ya industrinya. Apa namanya, labanya berkurang ya. Ini seperti kayak Unilever ya kalau saya lihat, harus hati-hati ya. Downtrend sekali, Sido muncul ya, lebih better Ponglo ya atau komoditas lainnya. Ini downtrend sekali Sido muncul ya. Karena dari segi kinerja nih mirip-mirip Unilever, udah sunset artinya industrinya udah berkurang ya gitu. Sehingga kalau kita perhatikan secara momentum chart masih downtrend. Ini sih rugi waktu kalau nge-hold tahun ini kayaknya. Mirip-mirip Unilever dah. Itu untuk Sido ya, masih down ke bawah gitu, harus hati-hati ya. Toba udah, BRPT so far masih uptrend juga, masih dijaga BRPT ya so far, tapi memang takut dia terlalu liar ya. Masih uptrend, terdekat sih masih akan uji lagi 1610-nya, itu dia. Masih uptrend, masih so far bagus. Ratu masih bagus juga ya, terdekat resist 8000 yang menjadi krusial resistennya. Tinggal tonton kalau yang punya, tinggal dikawal aja ya. Kalau dia break 8000 mungkin possible bisa 9000 lagi ya, gitu. Tinggal dijaga aja resistennya ya. Selama dia masih uptrend seperti ini, dijaga aja. Terdekat sih 8000 sampai 8200 dulu, itu arah terdekatnya. Tapi so far masih uptrend. Ini sih memang dijaga banget ya gitu. Itu untuk Ratu. PTRO masih sama tadi konsolidasi, main areanya 2900 sampai 3380. Kalau belum mampu break pasti bermain di area situ terus. Itu aja dia. Sementara Semil sih harus agak hati-hati ya, terlalu bahaya Semil ini ya. Beta sih ini ya, karena kemarin tiba-tiba ARB gitu. Kalau saran saya sih jangan terlalu main di sini ya, di Semil ini gitu. Karena agak kurang momentumnya ya, gitu. Semil ini mending sih better di saham Konglo atau ini ya, komoditas lainnya gitu. Ini sih rugi waktu kayaknya nih konsolidasi kalau udah kayak gini di dam-dam ARB ya, ini kan saham-saham kurang sentimen juga ya. Kemungkinan masih di dalam kotak ini aja ya. Kecuali dia momentumnya kalau berhasil di atas 278 gitu baru, tapi cara mainnya sih agak kasar, kemarin tiba-tiba ARB terus diangkat gitu, terlalu risk lah ya kalau Semil nih, setahu saya sih gitu. TIS juga sama tadi pergerakannya masih dijaga level 1100-nya aja gitu, masih untuk area-areanya. Main juga masih range konsolidasi juga. Main ini biasanya di bawah 500 beli aja, biasanya suka ditarik lagi. Ini tapi bermain masih di range konsolidasi dulu. Itu untuk main, sementara sih dia areanya 480 sampai 560-an itu dia main. Era juga udah tadi dibahas, di bawah 500 boleh cicil buy kalau dikasih. Biasanya di bawah 500 tuh momentum area belinya kalau untuk era. Biasanya sih seperti itu karena dia udah breakdown MA20, kecenderungan sih harusnya di bawah 500 bisa nih. Masuk ke demand area lagi. Nah, ini mungkin menjemput penumpang yang kemarin dia tidak berhasil beli di sini ya gitu. Ini sih di bawah ini sih harusnya bisa lagi nanti. Di bawah 500 kayaknya dekat ya. Gitu 20 perak aja. Siap BTBA. Oke, TPMA mungkin. Oke, TPMA. TPMA ini kapal juga kalau nggak salah ya, TPMA. Transpower Marine ya. TPMA. TPMA masih down ya. Dia kemarin ini apa namanya dividen trap ya. Habis bagi dividen makin turun. Nah, makanya ini harus hati-hati kalau buat yang pencari dividen. Biasanya kalau teman-teman yang pasif income, misal dividen setiap tahunnya, katakan let's say ya, Pak saya setahun pingin pasif income 10% bisa nggak dari saham? Bisa lewat dividen. Tapi momentum belinya saat market crash. Nah itu momentumnya kayak model-model PTBA, kemudian saham-saham yang dividen besar. Momentum crash itu yang terbaik untuk beli. Itu ya, kalau memang dalam 1 tahun mau pasif income dari dividen aja gitu. Tapi kalau untuk ngejar-ngejar dekat comeback pasti rugi, kebiasaannya gitu. Karena dia dividennya besar, pasti turunnya sebesar dividennya, itu dividen trap kadang-kala ya. Nah, ini sama juga kayak TPMA dividen trap ya, udah turun 11%, makin turun ke bawah gitu. Nah, ini dia udah kurang momentumnya karena masih di bawah MA200, di bawah MA20, jadi so far dia akan konsolidasi aja ya, karena secara momentum chartnya dia belum ada gitu. Itu untuk TPMA. Brand Pak, brand juga sama, biasanya area-area 6.000 sampai 6.300 beli aja. Biasanya itu area-area mainnya. Sama kayak PTRO dia masih bolak-balik. Dari 14 Mei, brand ini memang masih dijaga-jaga karena masih nunggu momentum ya. Gitu. Brand ini biasanya kalau dia belum lewat bermain di 7.000, itu biasanya masih bolak-balik. Area bolak-baliknya itu di range 6.100 sampai 6.900 sementara. Tapi teman-teman kalau mau beli ya
dekat-dekat 6.100, 6.300 oke lah. Itu area akumnya. Tapi sih kalau sementara sih enak tradingin dulu aja karena kecuali dia udah lewat di atas 7.000 baru enak nge-swingin. Karena dia masih di bawah MA 200. Jadi momentumnya tidak se hype yang teman lainnya gitu, yang uptrend. Nah, itu dia. Dia masih konsolidasi juga sama area bermainnya masih sejak Mei itu 6.100 sampai 6.900 itu. Ini kita bicara view chart ya, konsolidasi geraknya. Seperti itu dia untuk brand. SMBR dia ke-trigger keras saja yang Danantara karena yang digarap pertama keras ya sama Danantara. SMBR dia kemarin ke-trigger aja nih cukup volatil sekali ya pergerakannya. Tapi kemarin udah keluar konsolidasi, terdekat sih mungkin akan uji lagi area 300-an ya. Tapi cukup masif ya kemarin yang ngebuang barang nih, makanya dia emang gorengan keras ya ini. DP, YP, GR ya para scalper semua di sini ya. Karena dia ke-trigger keras aja gitu. Tapi so far selama dia tidak di bawah MA 20 248 masih oke lah ya. Tapi kemungkinan sih konsolidasi dia geraknya ya. Karena dia kemarin volatilitasnya tinggi banget. Mungkin bermain di kotak ini minggu depan ya. Kalau dia nggak break lagi resistnya gitu. Itu untuk SMBR ya. SSIA so far kalau saya lihat sih uptrend ya, belum saya lihat chartnya. Masih uptrend ya. Masih up ya. Karena masih di atas MA 20, MA 200 ini cocok ya. Masih cocok untuk dikawal pergerakannya ya. Masih oke, SSIA sementara sih dia kemarin masih krusial resistnya dia di level 1155 itu yang menjadi krusialnya ya. Tapi so far masih uptrend, tidak perlu dikhawatirkan. Itu dia ya. Enak kalau main-main yang uptrend. Obat, waduh tiba-tiba obat ini ya. Obat. Tiba-tiba obat. Ya seneng ini obat nih. Obat sementara sih momentumnya sih mungkin trading pendek aja ya. Resisten terdekat sih ke 590 ya. Gitu. Ini dia obat ya. Terdekat obat 590 dulu resisten kuatnya ya. So far selama di atas yang 20 oke lah. Oke. Nah, habis ya saham-saham coba saya bahaskan tadi yang nanya terkait ini ya BTC ETH. Oke ya, kita karena udah tinggal 8 menit lagi ya. BTC ETH. BTC masih kemungkinan konsolidasi ya. Konsolidasi lebar di sini. BTC ya. Kemungkinan konsolidasi lebar, tapi support kuatnya sih di level ya sorry kok saya ini ya BTC pakai ini ya. Nah ini BTC ya, kemungkinan masih konsolidasi lebar di area sini masih ya, itu untuk BTC. Sementara sih itu view-nya, so far masih oke lah trennya, yang penting ini. Kalau dia turun-turun lagi kayak kemarin sih enak buat nabung, karena BTC itu buat untuk invest aja ya gitu. Jadi teman-teman yang main future baru buat trading. ETH sih so far kalau kita lihat kayaknya masih up ya. Tapi kekurangannya ETH ini cuma supply-nya yang banyak ya. BTC itu supply-nya terbatas, kalau ini banyak banget. Tapi secara momentum chart sih memang secara daily dia masih konsol juga ya, mengikutin BTC ini kan ini layer 2-nya ya. Dia range geraknya itu di sekitar ini ya, kok market cap ETH. Dia ininya si ETH ini di sekitar ini ya. Range mainnya 2.400 sampai 2.800 sementara. Itu dia untuk ETH. Masih konsolidasi lebar, mirip BTC dia geraknya. Oke, udah tadi itu BTC ETH udah dunia per ini ya. Silahkan kalau ada nanya lagi dunia per kripto dan persahaman. Udah terjawab semua ya. View pergerakan chartnya. Udah kejawab semua. Bakri Group udah. Inco PTRO udah. Ratu PTRO. Oke aman ya. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Masih ada waktu 6 menit lagi. Buat teman-teman yang mau curhat-curhat ya. Biar tahu pergerakan sahamnya. Biar nggak bingung ya gitu. Sui, oke, Sui kalau kita perhatikan di sini, Sui, orang Sui ya, Sui masih down dia ya, tapi dia bertahan di demand areanya nih, Sui ini sih dia tertahan di demand area, tapi secara momentum chart dia lagi down ya, kelihatan di sini dia masih belum mampu untuk breakout ya level resistnya di sini nih. Sementara sih dia bermain di dalam range ini ya, otak ini aja ya. Tuh, sementara sih di sini masih down, tapi dia kemungkinan kalaupun technical rebound paling dia mentok 3,2 itu untuk Sui. Kemudian AAV ya, AVE masih trennya up, masih oke.
masih uptrend. Kalau kita lihat dari struktur chart, masih uptrend, masih bagus lah untuk view geraknya. Itu untuk dia. Woton, Big Bang masih sideways aja. Aces masih agak turun ya kayaknya Aces. Kalau minggu depan masih komoditas sama Konglo aja ya. Itu. Aces. Kita lihat. Aces masih belum momentumnya ya. Agak kurang Aces ini kalau saya lihat tuh udah di bawah MA20 ya. Mungkin bisa saja nanti ke 500 dia, harus hati-hati ya. Momentumnya kurang Acesnya. Woton. Oh dia breakout MA200 ya, bagus sih so far. Woton bagus, kemungkinan 100-an lah bisa deh. Itu dia untuk view-nya. Part. Wah, senang yang goreng-gorengan ya. Part masih sideways ya, masih kurang momentumnya, masih sideways aja dia. Kurang sentimen nih, masih sideways. Kemungkinan seminggu ke depan juga sideways ya. Itu untuk view part karena masih kurang sentimen kayaknya dia nih. Masih kurang geraknya. Karena masih di bawah MA20, biasanya kalau di bawah MA20 agak-agak kurang gerak sebuah saham biasanya. Mungkin masih sama dalam kotak ini aja kayaknya minggu depan. Itu dia pergerakannya. RALS ya. RALS ini sama juga kena dividen trap ya. Kalau orang yang ngejar dividen pasti dividen trap ya. Itu dia. Kemarin udah minus, waktu di sini 12%, tambah lagi turun ya. Sementara sih dia harus lewat MA20 baru lancar lagi ya. Tapi kalau orang yang beli di sini nekat kamdet, ngelihat dividen FOMO 11%, ya kapan lagi bisa dapat 11%, tapi ternyata turun ya, 12% lebih gitu. Biasanya tips sederhana kalau teman-teman pingin di saham dividen stock itu beli ketika di bawah, apalagi ketika market crash. Ini sih belinya waktu di sini lebih enak. Atau di sini itu biasanya sih ada watchlist-nya ya. Kalau di sini ada ya di Stockbit tuh screening saham-saham dividen stock. Nah, ini bisa menjadi nanti pelajaran teman-teman ketika ada mini crash di tahun-tahun depan ya. Itu cara membeli saham dividen stock ya. Jangan sampai dekat-dekat kamdet pasti rugi kalau yang dividennya besar ya. Gitu. Ini sih belum diupdate ya. Belum diupdate ini. Biasanya dividen besar kayak RALS gitu. Ini sih nggak mungkin Adro 80%. Ini sih udah pakai data lama dia, belum diupdate sama dia. Nah ini RALS tuh ya, masuk dia RALS 11-14% lah kemarin ya. Gitu. GEMS dan kawan-kawan. Ini daftar-daftar dividen ya, PTBA tuh 11%. Emang rata-rata dividen stok seperti itu. Oke, paling itu saja ya. Ada lagi pertanyaan kita cek. Oke, masih ada ya, tinggal 3. Oke, terakhir. Kepik SMGR sama CBD kan ini masih momentumnya kurang CBD kan ya. Karena emang LG-nya jualan terus ya, masih kurang momentumnya. Nah masih sama tuh, kurang sentimen propertinya. Jadi sementara sih akan konsolidasi karena dia masih di bawah MA20 untuk CBDK ini. Karena LG-nya jualan terus ya. Lebih better Pani dia dibanding CBDK kalau dari bandarmologinya. Karena momentumnya masih kurang di bawah MA20 gitu. Kemudian tadi ada pertanyaan terakhir selain ini, Erika mana nih? Kepik sama SMGR. Kepik sih masih uptrend ya. SMGR dan Antara juga masih up kayaknya. Kepik masih di-maintain kayaknya sama Om HT. Masih trend up selama di atas MA200-nya. Masih oke, tapi kemungkinan konsolidasi geraknya. Kalau saya lihat kemungkinan akan konsolidasi aja geraknya. Ini konsolidasi geraknya di sini. Itu dia. Kemudian SMGR sih masih trend up kalau nggak salah ya. Masih up, tapi emang tantangannya kemarin dia 3.000 ini ya. Dia harus bermain di atas 3.000 baru untuk menguji lagi level 3.200 MA200. Kalau belum mungkin dia berarti tertahan di level resistnya ya ini. Ini level resistnya. Nah, itu dia ya. Itu untuk view-nya. So far masih di atas MA20 masih oke. Itu dia. Sementara kalau kita lihat dari versi Stockbit yang top akum hari Jumat kemarin ya, bisa kita cek di sini. Top akumnya ya. Ada Isat Jawa punya Bro Belpin pasti besok gap up karena di pom-pom dia. MPMS, BMRI, oh tadi banking ya, belum kita bahas terakhir ya, banking. Coba saya lihatkan dulu ya, karena mau kayaknya sih besok masih rame komoditas ya, sama ini, konglo itu. Ini SMDR, nah ini masuk big akum juga, SMDR, CTRA, Wins, SMDR yang favorit, BRPT, SMA, ini ya. Coba view terakhir ya, sebelum kita tutup, banking masih kurang sentimen tahun ini, kalau saya lihat, karena dari sisi fundamental ekonomi kita lagi lesu, pasti berdampak nanti kuartal 2. Karena sepanjang Januari sampai Mei kemarin, laba bersih rata-rata BUMN pada turun, kecuali BCA ya. Gitu. Kalau sementara sih dia masih konsolidasi untuk banking ini, masih galau dia.
Karena banking ini tergantung kondisi ekonomi suatu negara. Karena ini menjadi tolak ukurnya ya. Kalau tahun ini sih mungkin tidak terlalu perform menurut saya ya. Karena emang kondisi pertumbuhan ekonomi kita ya, kemudian global gitu. Untuk sementara view teknikalnya, dia kalau nggak lewat 4.600 masih konsolidasi aja BNI. Kemudian BBRI ya, BBRI juga sama ya. Nah ini dia kemarin tidak mampu breakout MA200, kembali dipukul lagi ya. Kemungkinan sih so far kalau skenario-nya misal kalau merah, mungkin bisa saja nutup gap lagi ke sini. Skenario-nya 3840. Kalau besok atau minggu depan di bawah 4.000, kemungkinan nutup 3840-nya. Itu area-areanya kalau mau nunggu ya. Kemudian BMRI. BMRI juga sama ya, masih belum mampu bertahan di resist kemarin di 5575, dipukul lagi ke bawah karena memang masih kurang sentimen momentum untuk sektor BUMN ini ya. Sementara sih bermain di level-level 5.000 sampai 5.500. BBCA juga sama ya, setelah dia kemarin dari April udah membentuk momentum, dia juga dipukul lagi ketika dia di MA200 ke bawah lagi ya. Sekarang di bawah MA20 lagi, kemungkinan kecenderungannya akan sideways masih. Kurang momentum memang sektor finance ini biasanya harus ada daya dobrak asing dulu sama data ekonomi kita yang positif, mungkin nanti pertumbuhan dan segala macam. Nah itu mungkin bisa naik ya. Tinggal nanti diupdate kinerja di akhir-akhir Juni kalau nggak salah rilis kinerjanya. Gitu. Karena ini kemarin pada gap down ini kinerja bulan sampai Mei lagi pada turun semua bank. Gitu. Apalagi sekarang bank-bank kan lagi efisiensi. Banyak yang nutup cabang. Gitu. Itu untuk view bank. Oke, udah jam 9. Semoga paketnya aman-aman saja dan tetap selalu ada peluang ya. Teman-teman selalu jaga cash karena memang begitulah marketnya selalu suka tiba ada aja buat alasan turun sedikit gitu ya. Tapi yang penting selama chartnya masih uptrend, saham teman-teman tidak perlu khawatir, tinggal kawal dengan trailing stop aja. Itu untuk malam ini ya, semoga bermanfaat. Nanti saya upload di YouTube biar teman-teman tonton ulang yang tidak sempat nonton malam ini. Thank you semuanya, sampai jumpa besok hari.